Gang-gang sempit yang minim sirkulasi, minim pencahayaan, pastilah lembab. Lembab kenapa? Kan air itu terkepung di dalam gangnya, nggak bisa keluar. Ya karena nggak ada sirkulasi kan. Dan kalau nggak ada matahari, itu air nggak evaporasi, jadi ngendep di situ. Nah, tempat yang lembab sudah pasti menjadi tempat favorit bagi bakteri dan juga virus untuk berkembang biak. Jadi nggak heran kalau lu tinggal di tempat lembab pasti lebih sering sakit. Dulu kan pernah tuh ada penyuluhan kayak zaman-zamannya demam berdarah tuh ya, kuras bak mandi 3 bulan sekali atau berapa tuh gue lupa. Itu kenapa? Kenapa mesti dikuras? Ya karena air yang mengendap itu tempatnya bakteri, tempatnya virus. Sama kayak ruangan yang lembab. Kalau lu ke gang sempit itu pasti ada bau-bau yang gak enak. Gak semua, tapi pengalaman gue kebanyakan gang sempit itu pasti ada bau-bau apoknya. Karena dulu gue tinggal di gang sempit juga. Ya makin sempit gangnya, makin gak ada cahaya, pasti makin apok. Itu bau kenapa bau? Gara-gara baunya kejebak gak bisa keluar. Nah, makin tinggi kadar air suatu ruangan nih ya, suatu tempat, itu udah pasti warga-warganya makin gak enak buat bernafas. Karena di ruangan yang lembab pernafasan akan terganggu. Lembab itu gak buruk, yang buruk itu terlalu lembab. Kalau kelembaban dijaga dengan kadar yang pas, sekitar 40-60% itu bagus. Itu comfort masuknya. Kalau dia udah 70%, 80% itu udah gak sehat. Nah, kenapa gue ngomongin soal kelembaban? Karena ini merupakan salah satu pilar masyarakat perkotaan. Ini penting banget. Karena dengan banyaknya ruangan yang lembab, itu efeknya akan domino. Banyaknya gang-gang yang lembab, itu otomatis warganya quality of life akan buruk. Pertama karena apa? Tidur yang tidak berkualitas akan berefek kepada orang yang tidak produktif. Orang yang tidak produktif akan berefek kepada ekonomi yang tidak berkembang. Selain ekonominya nggak berkembang, quality of life buruk, pernapasannya nggak bagus, masuk ke rumah sakit, efeknya apa? Efeknya akan meningkatkan klaim BPJS. Klaim BPJS semakin tinggi, negara makin bangkrut. Jadi masalah gang lembab itu krusial banget. Dan buat gua, semua calon wali kota, calon bupati, calon gubernur harus paham soal ini. Karena kita nggak sekedar ngomongin kesehatan, kita ngomongin ekonomi. Orang-orang kan banyak yang bilang, orang kita itu Indonesia tidak produktif, makanya ekonominya gitu-gitu aja. Coba diurut tuh sampai ke sumber-sumber masalahnya. Gua yakin ruangan yang lembab itu adalah salah satu penyebabnya. Di Indonesia ini ya sepanjang tahun tuh lembab. Kita ini iklim tropis. Ini masalah krusial dalam kehidupan. Kalau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, lo menjanjikan lapangan kerja. Kita tambah lapangan kerja. Jangan cuma ngomong sebatas mimpi doang, jelasin gimana caranya. Gimana cara lo tuh menerjemahkan penambahan lapangan kerja. Nih maaf nih ya, kalau cuma sekedar nambah kuota PNS atau ngebuka lahan kelapa sawit atau ngebuka tambang batu bara, ya bener sih menambah lapangan kerja sih. Cuma kalau cuma sekedar nambah kuota PNS yang ujung-ujungnya bakalan gabut-gabut juga karena kebanyakan karyawannya, yang ngapain? Buang-buang anggaran. Kalau sekedar ngebuka lahan kelapa sawit, sekedar ngebuka tambang, betul ngebuka lapangan pekerjaan, tapi juga bikin alam rusak. Alam rusak bukan karena gue SJW nih, gue gak setuju. Alam rusak itu ujung-ujungnya bikin banjir, bikin air tercemar, ujung-ujungnya warga itu quality of life bakal makin turun. Ya iyalah. Kalau lo mau belajar cara membuka lapangan kerjaan yang benar, belajar tuh ke Ahok. Gue bukan penyefong Ahok nih, tapi kalau dia nyalon lagi gue akan coblos. Orang kita itu ya warga-warga, ya mungkin termasuk gue juga nih, tolol dan feodal. Ngelihat orang punya gelar haji, dicap langsung orang baik. Ngelihat orang kalau ngomongnya baik, suka sedekah, dicap orang pinter, orang baik, cocok jadi wali kota, cocok jadi gubernur. Itu kan feodal banget. Lihat orang sarjana S2 dikiranya jenius, padahal sarjana yang tolol banyak banget. Orang-orang kita itu termasuk gue juga nih ya, biar gak salah ngomong. Kita itu kan milih pemimpin karena hal-hal yang fana. Hal-hal seperti pentingkan adab di atas ilmu. Iya, secara teori gak salah, tapi adab orang itu kan bisa dibuat-buat. Ya akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang songong tapi berilmu kayak Ahok, ya dia kalah. Dulu Ahok pas pilkada DKI tahun 2017, dia punya wacana bikin pasukan merah. Pasukan merah ini adalah pasukan yang kerjaannya itu ngurusin pembenaran bangunan, ya tukang bangunan lah, ngurusin rusun kayak ngurusin ledeng kayak pokoknya semuanya lah soal bangunan. Cuman tuh wacana nggak jadi karena kan kalah kemarin lawan Anies. Ya Anies pun bagus, tapi wacana pasukan merah ini buat gue tuh brilian banget. Jadi dia bakal ngumpulin para pengangguran di DKI. Pengangguran itu ya macem-macem, manusia silver lah, pengamen, pengemis mungkin, tukang parkir liar, haoga, ini kan pengangguran semua. Ini akan diberdayakan, dilatih oleh para kuli-kuli profesional. Kuli-kuli Jawa itu kan kuli-kuli yang top markotop. Entah gimana kuli-kuli Jawa itu ya, dia bisa ngerti semuanya tuh. Kita di DKI ini kan sangat butuh terhadap bangunan karena proyek itu paling besar di DKI. Masalahnya setiap butuh kerja bangunan kita selalu impor. Impor dari mana? Impor dari Jawa. Ya kalau yang gue bayangkan ya, di pasukan merah itu akan diimpor lah kuli-kuli dari Jawa untuk jadi pelatih, untuk jadi tutor, jadi instruktur tuh, untuk melatih para pengangguran DKI ini supaya bisa punya skill yang mumpuni. Tapi bang, apakah ada permintaannya tuh? Emang
ada kebutuhan terhadap tukang bangunan. Jangan salah, gue tinggal di komplek gue itu setiap minggu ada aja tuh bapak-bapak yang nge-WA di grup, Pak ada kenalan tukang ini gak, tukang itu gak, karena kebutuhan tukang sangat besar. Kenapa? Karena ya setiap kita punya properti, entah itu ngontrak ataupun punya, ya pasti akan ada kerusakan. Sebagus apapun lo menjaga rumah lo, akan selalu ada kerusakan kan, entah rembes, macam-macam lah, pokoknya macam-macam banget. Kadang orang kalau bikin proyek bangun rumah nih ya, nunggu dulu, diimpor dulu tuh dari Jawa, dikirim dulu, nggak bisa langsung karena ya memang bukan orang DKI kan. Itu baru yang swasta, belum yang dari pemerintah. Lo kira itu rusun? Kenapa sekarang stigma rusun jadi tempat kumuh, tempatnya orang miskin? Stigmanya begitu kan, karena rusunnya nggak dirawat. Gue pernah masuk rusun ya, pasti kan pengep, lembab segala macam, karena nggak diurus, warganya abai, dan ya memang nggak ada anggarannya juga kali dari pemprovnya. Tapi coba lo lihat deh ke rumah sakit Bunda, sebelahnya ada rusun, namanya rusun Asrama Polri. Itu yang bikin pemprov, gue lupa Anies atau Ahok yang bikin. Gue kira apartemen, saking bagusnya. Kenapa? Karena dia punya anggaran untuk melihara. Coba bayangkan, seandainya semua rusun di Jakarta dipelihara, maka stigma rusun tempat orang miskin akan hilang, dan semua orang akan mau digusur sukarela kalau dipindahin ke rusun. Ini krusial banget karena kita sebagai masyarakat perkotaan, terutama di Jakarta yang lahannya terbatas banget, kita itu udah nggak bisa punya mimpi tinggal di landed house. Kita itu harus berpikir hunian masa depan adalah rusun, adalah vertikal. Nggak bisa kita horizontal bikin rumah landed, susah. Kenyataannya kita nggak mampu. Ya sekarang orang kalau mau digusur buat rusun, ya mana mau, karena tahu semua stigma rusun itu jelek. Makanya kehadiran pasukan merah ini kalau jadi itu akan efek dominonya itu bakal nguler gitu loh. Sampai ujung-ujungnya akan bikin macet berkurang. Kenapa? Karena kalau semua orang ada tinggal di rusun, macet bakal berkurang. Karena kalau dalam konsepnya Ahok, pernah gue nonton di podcast ya, dia itu kalau misalnya bikin suatu kawasan itu pengen bikin kawasan super blok. Jadi kawasan-kawasan vertikal ke atas ya rusun lah, orang apartemen lah, tapi super blok. Jadi di kawasan itu ada sekolahnya, ada kantornya. Jadi orang itu tinggalnya di situ, kerja di situ, jadi nggak bikin macet, nggak usah keluar-keluar. Tapi ya selama stigma rusun belum bener ya susah untuk dilakukan kan. Ya ini brilian lah. Gue bukan menyefong Ahok nih, memang gue kagum aja. Mengurangi pengangguran sekaligus juga membenahi kota. Nih sekali hajar 2-3 pulau terlampaui. Nah balik ke soal kelembaban nih ya, Ahok itu dulu juga punya program namanya RPTRA. Kalau ini bukan wacana, udah pernah dilakukan. RPTRA ini merupakan ruang terbuka lah. Ada yang dibikin di dalam gang, ada yang besar, ada juga yang besar seperti Kalijodo itu kan RPTRA juga itu. Kayak lapangan skateboard kalau di Kalijodo kalau nggak salah tuh. Tapi banyak juga Ahok itu bikin di dalam gang-gang. Kenapa bikin dalam gang ya? Karena di gang itu sumpah. Di gang itu orang nggak punya ruang buat ngumpul, ruang ketiga gitulah. Di situ tuh enak. Jadi kalau ada di sebuah gang yang ada RPTRA-nya, pasti kelembaban akan turun. Karena akan ada sirkulasi untuk ngeluarin tuh bau apa, untuk ngeluarin tuh kadar air, matahari bisa masuk. Artinya apa? Vitamin D dapat, warga lebih sehat. Kadar airnya turun, artinya apa? Quality of life, quality of sleep dia pasti bakalan meningkat. Ujung-ujungnya ya orang lebih hidup lah. Itu menurut gue berlian. Anies juga nggak kalah keren. Anies juga punya program namanya Taman Bersama. Kalau Anies lebih heavy-nya itu dia bikin taman-taman besar, Taman Honda, Taman di Lebak Bulus ada. Bagus, tamannya keren-keren banget, tapi taman besar. Sementara dalam gang itu namanya RPTRA. Ini saling komplementari lah, bagus. Tanpa Ahok sadari, entah dia sadar ataupun enggak ya, dengan bikin RPTRA, lo tuh nggak cuma sekedar bikin ruang gerak buat orang dalam gang, nggak sekedar begitu doang, nggak sekedar bikin tempat bermain doang buat anak kecil, enggak, tapi juga pasti ngurangin penyakit. Karena tadi gue bilang kelembaban bakal berkurang kan, ngurangin TBC, ngurangin penyakit stroke mungkin kalau dia dengan RPTRA jadi dia lebih bisa bergerak kemana-mana ya, karena kalau kurang gerak kan kita bisa kena macam-macam penyakit tuh. Dengan bikin RPTRA secara tidak langsung akan mengurangi klaim BPJS bagi negara. Jadi Pemprov ini dengan bikin RPTRA bisa membantu pemerintah pusat, karena klaim BPJS kan kalau nggak salah yang bayar itu pemerintah pusat. Kita ambil contoh Petamburan nih misalnya ya, di Petamburan itu, Petamburan ini kan daerah macet, ini kelurahan kecil di tengah-tengah kota nih dekat Ben Hill, sebelah kali jadi kadang-kadang suka banjir kadang-kadang. Sebenarnya ekonomi di Petamburan itu keren banget karena di sana ada pasar yang benar-benar hidup luar biasa, dan pasar ini kan sering basah gitu ya, jadi entah kenapa di Petamburan itu berasa lembab aja, plus juga karena faktor sebelah kali juga kan, jadi air itu banyak tuh mengelilingi Petamburan. Nah menurut gue Petamburan itu punya masalah yang cukup urgen, masalah polusi pertama. Kenapa? Karena mobil itu lalu lalang di jalan utama Petamburan tuh, dan macet. Karena macet jadi tuh polusi banget. Masalah polusi, masalah banjir, masalah kelembaban, jadi combo gitu loh. Padahal menurut gua Petamburan ini potensial banget, lokasi strategis, pasarnya pun hidup. Cuman karena masalah-masalah tadi, anak kecil pun nggak punya tempat buat bermain, anak kecil pun main di jalanan, itu pun terganggu sama mobil. Quality of life pasti nggak akan bagus-bagus amat kalau kayak begitu kondisinya. Nah kalau gua jadi wali kota Petamburan nih ya, kita anggaplah wali kota Petamburan, jangan lurah, wali kota aja, itu harusnya prioritas dibenahi
dibenerin. Kalau kita mengurangi kelembaban di Petamburan, langkah pertama adalah kita perbanyak rusun di Petamburan. Rusun di Petamburan sudah ada. Nah, di Petamburan itu karena lahannya sempit, harusnya itu dibikin emang full, menurut gua full rusun, tapi rusun yang bagus, jangan rusun yang gak keurus ya. Nah, itu ide Ahok tadi pasukan merah itu akan krusial banget. Atau minimal kalaupun nggak full rusun tapi masih ada gang-gangnya juga, oke juga, tapi kita banyakin RPTRA. Idenya Ahok juga. Ya kita bikinlah super blok di Petamburan, semua serba ada. Nah, buat jalan utama Petamburan tuh, jalan pasarnya, jalan utamanya, kita bikin pedestrian only aja. Yang boleh masuk kalau mobil cuman mobil niaga. Mobil niaga boleh masuk karena itu pasar. Tapi kalau mobil pribadi janganlah, udah. Bikin macet, bikin polusi. Jadi kalau masuk kendaraan niaga doang itu bakalan mantep itu. Jadi kalau orang Petamburan gimana kalau mau keluar Petamburan? Ya bisa pakai jalan yang lain. Yang penting jalan utama di Petamburan di-ban aja tuh mobil, bikin pedestrian only. Bisa juga kita bikin parkiran-parkiran umum di ujung-ujung Petamburan. Jadi kalau warga mau naruh mobil, taruhlah di ujung-ujung aja. Dalam Petamburannya pakai angkot internal aja. Tapi yang paling krusial adalah bikin rusun, tambahin 3. Gue nggak tahu, gue nggak punya datanya, gue nggak tahu berapa orang tinggal di Petamburan. Tapi rusun itu penting banget di Petamburan. Pasukan merah kuncinya. Kalau nggak ada pasukan merah, jangan harap tuh rusun bakalan bagus. Stigmanya pasti bakalan jelek terus-terusan. Orang nggak bakal mau disuruh pindah ke rusun. Tapi tadi kalau rusunnya seperti rusun asrama Polri, orang bakal ngantri, nggak bakal ada yang nggak mau. Gue juga mau tuh punya di situ tuh. Kalau bisa, mantap itu, cakep. Bang, tapi kan rusun asrama Polri itu kan punya Polri, jelas aja beda lah, jelas aja bagus. Jangan salah yang bikin Pemprov. Ini kasih beritanya nih. Siapa tuh yang bikin? Anies kalau nggak salah. Kalau itu pasar Petamburan dibikin pedestrian only, UMKM di pasar tersebut, gue yakin pasti bakalan meningkat. Udah nggak perlu pakai ngawang-ngawang, pasti itu dipastikan. Kenapa? Karena Petamburan itu unik, daerahnya strategis, sentral, pasarnya hidup. Cuman kalau macet, orang susah mau berhenti untuk belanja kan. Dengan dibikin pedestrian only, kecuali kendaraan niaga, orang bakal lebih gampang untuk belanja di Petamburan. Dari Jaktim nggak jauh, dari Jaksel sangat deket, dari Jakpus sangat deket, dari Jakbar pun nggak jauh. Ini strategis punya. Kalau kita mau ngembangin suatu kawasan, kita mesti tonjolin ya kelebihannya, keunikannya, dan Petamburan itu punya potensi yang luar biasa. Masalahnya jadi gubernur kalau ngomong kayak begini pasti ditimpukin saus, bakal bisa. Karena ya ngomong ke warga akan susah. Kenapa? Karena stigma rusun jelek. Apalagi kalau ngomongin stigma gusur-gusuran. Tuh lo bayangin tuh ya, dengan ngebenerin satu kelurahan kecil aja, lo bisa meningkatkan ekonomi, kesehatan, quality of life. Jadi kalau wali kotanya paham persoalan, jadi barang, makmur warganya. Ini kira-kira kalau di Tangsel nih, Marcel Widianto paham gak nih? Kayaknya paham. Dia kayak jago tuh kayaknya tuh. BTW ngomongin kelembaban, lu tahu nggak apa daerah terlembab di dunia? Bukan Amazon, bukan hutan Amazon, bukan Australia, bukan. Tapi selangkangan. Selangkangan kita itu merupakan daerah terlembab di dunia. Kenapa selangkangan itu lembab? Karena selangkangan kita itu selalu terbungkus oleh kain, dan kainnya itu berlapis-lapis. Artinya apa? Sirkulasinya buruk. Dibungkus kolor, dibungkus boxer, dibungkus celana jeans. Belum kalau celana jeansnya yang skinny, makin nggak ada sirkulasi kan. Tapi kalau yang dibungkus-bungkus udah pasti sirkulasi buruk, udah pasti lembab, sudah hampir pasti. Kalau ada keringat itu kan ada bakterinya. Bakteri di tempat yang lembab sudah pasti bau. Nah, terus gimana solusinya supaya selengki lo nggak bau? Supaya selengki lo nggak gatel? Ya selengki pasti sering gatel. Kenapa? Karena bakteri tadi kan, tempatnya lembab. Solusinya bukan menghilangkan keringatnya, karena keringat tidak bisa dihilangkan. Solusinya juga bukan untuk memperbaiki sirkulasi celana, karena nggak mungkin lo buka celana lo bugil kemana-mana. Solusinya adalah menghilangkan bakterinya, karena bakterinya itu adalah yang menyebabkan bau, menyebabkan gatal. Itu bakterinya. Itu kenapa gue bikin Johnny Cream. Johnny Cream ini merupakan krim buat selangkangan. Namanya Johnny Cream, tapi buat cewek juga bisa sih. Yang penting buat selangkangan. Dia ini merupakan krim hygiene yang ampuh banget buat ngilangin bakteri. Ini udah gue uji di lab. 99,9% menghilangkan bakteri penyebab gatal dan juga bau. No tipu-tipu nih. Ya lu tau lah, gue kalau bikin produk yang main-main lah. Ini best seller TikTok Shop, sudah terjual 10k plus. Entah berapa tuh. Lo ceknya testimoninya deh. Testimoninya itu kalau yang ngomong ini jelek karena dia pikir ini bisa membesarkan, padahal kagak. Ini dipakai buat membersihkan anu lo supaya nggak bau. Itu orang-orang yang ngejelekin testimoni gara-gara salah paham tuh. Kampret emang. Cara pakainya adalah setelah mandi. Lo mandi, andukan sampai kering tuh, andukin sampai kering, lo lolosin Johnny Cream. Habis itu lo diemin 1 menit, baru lo pakai boxer, pakai celana. Itu dijamin nggak ganti kolor sehari nggak bakalan bau lah. Kalau nggak ganti kolor 2 hari, ya sebenarnya nggak akan bau juga. Kalau gua kan orangnya bersih. Lo pakainya setiap hari lah. Kalau gua pakainya 2 hari sekali cukup. Apakah ini aman? Yes, BPOM tentu. Dan ini juga sudah dermatologically tested, artinya nggak bikin iritasi dan emang ampuh. Ya, sekian video kali ini ya, kita ngomong ngalor ngidul, ngomongin kota. Sebenarnya sih gua mau jualan doang. Gua mau ngomongin kelembaban karena mau jualan Johnny Cream. Ya
bagaimana namanya hidup kita butuh cuan kan. Tapi gue jualan barang yang gak jelek nih, barang ini berguna beneran ini. Tapi kalau ngomongin pilkada DKI bentar lagi nih ya, ini kan rumor-rumornya Anies lawan Ahok lagi. Gue suka Anies, kemarin gue coblos Anies. Tapi kalau sekarang di rematch, mungkin kemungkinan besar gue akan pilih Ahok. Karena menurut gue Ahok itu idenya mantap-mantap dan straightforward to the point. Anies juga idenya jenius, brilian, luar biasa. Anies itu mindsetnya global banget, gue suka. Tapi Anies itu kurang straightforward, kurang to the point. Gue gak membayangkan bahwa seorang Anies itu bisa katakan membenahi daerah-daerah yang harus dibenahi dengan cepat. Gue rasa enggak, karena kan Anies itu berdialog. Kalau Ahok gue demen, karena tuh orangnya main hajar. Ya meskipun Ahok yang sekarang itu sepertinya terlihat sudah berbeda ya. Ya gue menantikan rematch Anies lawan Ahok karena ini menarik banget. Dua-duanya oke. Gak ada yang gue benci, dua-duanya mantap. Ya masalah preferensi aja lah. Gue lebih suka Ahok. Yang seru ini Tangsel. Tangsel ini gimana nih? Apakah seorang Marcel Widianto akan menjadi wali kota Tangerang Selatan ini? Cuma dipikir-pikir lawannya itu kan dinasti. Mendingan Marcel atau dinasti? Itu pilihan lah.